di MDL EVOS Icon melawan RRQ Sena berakhir dengan 2-0 atau 1 sama. Kita akan lihat sesaat lagi dan Land of Dawn ini dia waktunya. Oke, kita masuk ke dalam game penentu. Apakah kita akan dibawa ke game yang ketiga atau justru harus terhenti? Dari RRQ Sena melakukan perlawanan di game yang kedua kali ini. Jadi, dari Pendragonnya masih di lane yang sama, tapi memang yang berubah adalah Vala yang bermain di area mid lane bersama dengan Panzer. Nah, aku tuh lebih suka Grok kayak gini, tau nggak? Menurut aku ya, Grok yang pakai emblem support, tapi untuk itemnya mungkin item yang ofensif. Ya, Blade of Metasis. Ya, hybrid sih menurut aku dari Panzer sendiri. Tapi gagal ya barusan ya, Panzernya mencoba untuk memberikan gangguan. Hanya saja Pendragon mendadak langsung masuk memberikan damage yang begitu menyakitkan. Sekali lagi Epi tersisa mau kemana pergi, Reptivalnya down di saat dia punya orange buff. Dan sekarang dua player Pendragon ganas banget permainannya. Gila, ngeliat dari Grok yang bisa ngeganggu, ngeharas ke arah jungle. Memang gagal dapetin orange ya, tapi berhasil numbangin Retrieval jungler yang bakal dengan kehilangan. Orange buff ya. Bener. Ya udah, nggak dapat satu bisa dapat dua. Yoi. Oke, tapi kali ini lihat Panzer terkena stun, ditarik Iron Hook-nya connect, masih ada flicker dan bahkan Vala masih mencoba untuk nge-backup, masih ada backup yang baik dari seorang Vala membuat Panzer masih bisa bertahan. Tapi di area bawah Banana yang akan diharas oleh Pendragon juga. Gila, ini bener-bener si Darat ngeselin banget sih. Tapi Cakim harus berhati-hati kali ini. Akit yang tidak mungkin menurut aku kayak momentum tergantung bisa didapatkan sama seorang Akit, tapi apakah itu cukup? Karena tadi dikirain sendirian, ternyata bawa kawan. Iya, berdua deh tadi masalah itu Cimau. Banana berhasil menggocek sementara Retrieval masih level 3. Kehabisan monster jungle. Mau lompat ke depan, resiko. Mau clear minion, punya temen. Ada Pendragon pula. Udah kalah level pula. Mau ke area turtle, kemungkinan kalah dari sisi retributionnya. Wah ini bahaya sih, lihat pemain agresif dibawakan Panzer juga lagi dan lagi ditembusin begitu saja. Wall charge connect dan bahkan terkena stun. Ini aku suka dari wall charge-nya, Grok kasih efek stun tapi ternyata Iron Hook connect dari seorang Pendragon dibuka di manipulation ya. Pendragonnya masih bisa bertahan kan? Enggak, ternyata tumbang di tangan seorang Banana. Oke, setup yang sangat baik tadi. Udah ada counter setup yang dilakukan oleh RRQ Sena. Hingga membuat Pendragon tumbang adalah hal yang sangat-sangat baik. Karena di awal game tadi itu adalah menjadi kunci utama untuk membuat mereka agak sedikit kocar kacir. Dengan barusan ada barrier yang dikeluarkan. Sementara untuk Banana mulai maju ke bagian depan. Dari turtle-nya ke reset. Linknya masih melakukan farmingan terhadap Kolpap itu sendiri. Banana mulai mendekat. Turtle-nya kembali dicolek-colek. Masih kalah dari sisi levelnya. Ada Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Tapi Grok yang menjadi korban untuk saat sedikit lagi Epi tersisa. Retrieval-nya masih terfokus di bagian belakang. Berhasil untuk mendapatkan turtle-nya karena untuk kali ini ada begitu banyaknya korban yang berjatuhan dari kedua sisi. Bahkan Dairotnya pun menghilang dengan sangat cepat. Disusul Retrievalnya terpisah dari rekan-rekannya dan mengakibatkan dirinya pun langsung tidur di area pit purple buff. Ini trade yang benar-benar nggak adil banget sih untuk teman-teman dari RRQ. Nukernya Pendragon, dapatnya Retrieval. Wow, 2 kali Retrieval tumbang. Dengan perbedaan level sekarang udah mulai 1 level berbeda. Dan kalau misalkan dengan posisi seperti ini ya, Retrieval bakal makin ke pressure lagi dan pada akhirnya bakal makin banyak invasi yang bisa dilakukan oleh Tas DD. Mengingat dia juga masih ada Falah yang menggunakan Angel. Tapi lihat Cakim masih punya Brilliant of Order, tentunya narik Iron Hook ke arah seorang Cakim. Bukan target yang mungkin maksimal ya Pak Pulung, karena ini dari escape mechanism-nya masih bisa dimiliki oleh Cakim juga. Jadi meskipun kayak Cakim yang ketangkep nggak masalah. Setidaknya bukan Falah yang ketangkep. Nih, wah itu narik tadi Brilliant of Order-nya aktif ya udah momen hilang lagi tuh. Udah keningnya coba Chaos Assault udah keluar juga, Takanya membuki karakternya masih beradu. Untungnya kukira kita buy one, ternyata engkau dibantu oleh kawan. Setelah sudah Di PHP-in ya Bun. Di PHP-in. Kirain sendirian ya Bun. Di chat setiap hari diajak jalan, tapi kenapa engkau ke pelaminan bersama dia? Waduh. Dan kalau kita ngelihat juga di mana Pak Pulu curhat mulu, curhat. Ditinggal siapa sih Pak Pulung? Coba sebut inisial. Aduh, akhirnya kita akan melihat tentunya dari RRQ yang sudah mulai menculik satu persatu nih Coji. Ini semuanya sebenarnya balik lagi sih, ketarik ulur. Taka yang tadi berhasil untuk narik ulur ke arah Cakim. Meskipun kayak Akitnya sempat Iron Hook tapi nggak bisa numbangin Cakim. Tapi Iron Hook yang kedua
itu cukup buat Akid. Setidaknya Takai nggak tumbang, Cakimnya ke pick off. Iya, sebenarnya balik lagi sih untuk teman-teman dari RRQ, mereka udah tahu kalau mereka bakal kalah dari segi team fight ya. Dan bahkan kalau misalkan kita ngomongin masalah turtle ya, walaupun Demon Slayer dipegang sama Red Triple, zoning yang dimiliki sama EVOS ini lebih kuat dibandingkan dengan RRQ. So satu cara adalah dengan bermain seperti ini. Tapi Bloody Hand, pick off yang tadi sudah disebut sama Choji itu mungkin yang dibutuhkan sama Arcusena. Iya, cicil perlahan demi perlahan dari gold kayak gitu. Iya, kasih free space ke arah Taka di area belakang, tapi kali ini lihat Hardguard-nya yang sudah masuk ke area tubuh dari seorang Tas. Dan bahkan ada barrier yang suka dibuka oleh seorang Panzer kali ini dan bahkan menghalang pergerakan dari seorang RRQ. Tapi di sisi lain Taka udah ngedapetin poin kill yang cukup banyak kali ini dan double kill cukup untuk seorang Taka. Numpangin 3 pemain di area atas. Para EVOS sempat dapetin momentumnya tapi ternyata mereka lupa. Gak ada yang bisa loncat ke arah Taka di area belakangnya kecuali Tas Dede. Yap, counter setup yang begitu baik lagi diperlihatkan lagi oleh pemain dari Arcusena. Mereka belum menyerah, mereka masih ingin memenangkan pertarungan ini. Pendragon seorang diri bagian bawah dikeroyok lagi oleh 3 orang sekaligus sampai terjadi dengan tubuhnya. Karena begitu menyakitkan, ada 3 penjuru mata angin damage yang masuk ke arah tubuhnya. Kelar langsung Bu. Iya, oke. Ini dari Araki udah mulai ke pick off nih, satu persatu ya. Udah mulai didapetin momentumnya, Akid juga udah pakai Iron Hook-nya yang lumayan on point sebenarnya. Dikombokan dengan ada Bloody Hand. Jadi itu yang harus di-respect sama dari EVOS Icon juga ya. Jangan selonong boy masuk begitu aja tanpa memperhitungkan atau mengkalkulasi apakah resource utility yang dimiliki sama Ark itu masih ada atau enggak. Plus nggak ada Purify pula kan dari EVOS kan. Kita bisa melihat bahwa dari segi CC-nya banyak banget yang berpotensi untuk dikelarkan dengan Purify. Tapi Conceal udah mulai dibuka dan bahkan terreveal begitu saja. Akid di sini bakal keculik tanpa softblade connect dan bahkan dengan satu barrier yang dibuka sama Panzer itu cukup. Tapi Taka di sisi lain, ternyata tidak bisa menculik seperti di landing atas tadinya. Ini agak sedikit tertahan karena EVOS tahu, oke, dia cukup butuh 1, habis itu dia main rotasi lagi. Karena kalau misalnya dilanjutin team fight di bawah, kemungkinan besar Takai masih bisa di backup sama Warlord atau mungkin sama seorang Banana, itu bisa ngedapetin poin lagi. Ini gimana lagi ya ngelihatnya tadi. Masalahnya ada 1 wild charge yang emang connect. Ya udah 1,8 detik. Mohon maaf lahir dan batin. Franco-nya bengong dulu di situ ya. Antara dia bisa memiliki ataupun mau ngapain dulu tuh. Tertarik lagi dengan Iron Hook namun mulai dikejar ke bagian depan. Mungkin akan ada Bloodhound. Tapi ternyata Flicker dikeluarkan. Tas Dede punya 1 Berserker Fury sekarang. Udah punya Berserker Fury kritikal yang akan di double ya untuk Link sendiri. Sementara kali ini Cakim, yang aku suka dari Cakim, dia respect banget sih sama Akid. Dia selalu pakai 1 kuningnya yang bakal coba ditahan. Tapi kali ini lihat Remote Manipulation dibuka begitu saja. Pendragon hilang bersama dengan seorang Panzer tentunya. Setelah ada combo yang baik dari Akid dan juga Warlord, ini Iron Hook connect, langsung ada Bloody Hand plus dibuka dengan adanya slow effect dari Warlord. Yap, ini Warlordnya harus dihilangin terlebih dahulu ya. Kalau memang EVOS ingin mendapatkan jalan yang jauh lebih lancar. Karena di arah yang berbeda, Takanya pun punya positioning yang sangat baik loh. Bila mau langsung dikeluarkan, hati-hati Iron Hook. Tapi ternyata tidak ada Iron Hook untuk kali ini. Iya, mereka nggak punya minion yang cukup. Dan bahkan Tas Dede yang nggak bisa bermain terlalu leluasa. Mungkin kalau nggak bisa ngincer ke area backline-nya, ini mungkin bakal sedikit sulit. Dia kayak harus nargetin antara Warlord atau Taka yang ditumbangin sama Tas Dede. Karena team fight-nya kelihatan maksimal banget buat RRQ ketika Warlord-nya bener-bener free di area backline. Yap. Wah, ini bisa jadi 1 sama nih. Kalau begini nih kita nih ya ngelihatnya ya bisa jadi. Nah, sekarang coba lihat pansernya di bagian belakang masih free juga. Sakit banget dan diemnya menghilang. Clean-nya juga menghilang. Damage dealer yang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi para kita tapi malah menghilang dengan sangat baik. Malah 2 player tersisa dari Arcusena. Pendragon mulai mengamankan ke arah purple buff. Red Triple hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan Cakim kali ini mulai masuk juga mengucir mundur pergerakan dari Red Triple. Tas Dede pun ada di area mid ingin mengambil ke arah purple buff tapi dibagi Pendragon. Chaos Assault dibuka begitu saja dan bahkan lihat Banana terkena slower effect dari seorang Vala dan Panzer mencoba untuk menzoning 2 player dari Arcusena hanya memake sure kalau mereka bisa dapetin turret di area mid dan itu cukup untuk EVOS. Ngelihat pergerakan dari EVOS yang lebih kuat dengan tim fight 5 lawan 5 di area mid tadi, ini membuat RRQ mereka harus berhati-hati karena Cakim lagi-lagi respect tentunya dengan 1 buah Iron Hook dari Akid dan bahkan mungkin dari Banana sendiri bisa menggunakan WF Dragon ke arah seorang Cakim, tapi dia selalu punya brilliant order yang on point banget 40. Lihat,
Itu kuning lagi nih pakai. Pokoknya emang dia mainin terus. iya, pokoknya yang penting gak apa-apa dia ketarik, dia masih punya Brand of Order, bahkan dia masih punya Flicker menurut aku. Tapi dari itemnya Joji. Iya, dari itemnya sih kalau misalkan kita lihat ya, tadi ada beberapa momen juga di mana Warlord bebas kan. Ngebuka Reward Elevation, cuman pada akhirnya Wah, itu barusan coba lihat ada wild charge yang emang connect juga, namun dibalaskan langsung dengan adanya lagi pergerakan Real War di posisi di bagian belakang. Konsel udah langsung dikeluarin, mereka masih berhasil untuk menggocek, tapi coba lihat pansernya pundur lagi. Dengan Love Fame yang dikeluarin juga oleh Fala, masih santuy aja. Akid sedikit lagi IP tersisa, Akid langsung mengkilat dengan sangat cepat. Blade of the langsung maju ke bagian depan, bahkan Warlordnya untuk kali ini juga menjadi korban tanpa takat yang gak akan bertahan lebih lama lagi. Hilang sudah pemain dari RRQ Sena, counter yang kembali di sana pulang oleh pemain EVOS Icon. Hilang 3 player Cimomo. Prioritas target dari seorang Tasdidi adalah numbangin tangan di area backline, Warlord di area backline. Akidnya nggak masalah urusannya Cakim sama Akid ini. Tapi kali ini lihat berfokus terhadap turret di area mid dan bahkan Lordnya juga sudah mulai masuk di area atas. RRQ Sena dipaksa akan bermain lebih defensif, Joji. iya, ini bisa dibilang bahwa tadi memang tas dedenya di arah early game dia nggak bisa fokus untuk ngeinvasi ke arah Reward Manipulation yang dimiliki oleh Yves. Karena kenapa? Berserker Fury pun belum siap tadi dari seorang tas dede. Tapi lihat sekalinya tas dede udah punya Berserker Fury, mau momentumnya yang terbuka itu sebenarnya ke arah Retripa ataupun Akid, tetap aja Warlord yang menjadi pilihan utama karena di saat ada Warlord, team fight bagi RRQ itu yang dia menangkan. Bener, prioritas target. Siapa yang harus ditumbangin terlebih dahulu? Ketika Warlordnya buka Reward Manipulation, mau nggak mau dia harus peka sama pergerakannya Tas Dede tentunya. Dan bahkan kalau aku ngelihat Fala yang harganya selalu on point dibuka terlebih dahulu. Ini menandakan kayak EVOS bakal siap untuk teamfight, bakal dibuka lagi. Tempest of Blade ke area belakang. Akid yang ditukarkan oleh Panzer, tapi lihat di area backline-nya Warlord yang menjadi utama. Target utama di tangan seorang Tas Dede dan bahkan 3 hilang dari RRQ Sena membuat EVOS tentunya yang tidak punya lini minionnya ini harus menahan terlebih dahulu. Harus agak main bersabar dan mau tidak mau Tas pun harus mundur untuk ngambil purple buff reset lagi. Iya. Aduh, itu Tas Dede tangannya pakai gemok apa gimana? Kenceng banget, Mas. Licin banget masalahnya. Barusan coba lihat dia bisa sampai belakang, Coji. Cepat banget. Ya balik lagi kepada prioritas target ya yang ditempatkan Sampai Warlord loh dia barusan. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi itemnya, Angelanya Falah ini menggunakan mystery shop kan. Iya. 10% diskon dari segi harga itemnya. Dan lihat dari segi itemnya, ini udah enak banget untuk bisa selalu membantu Tas Dede di frontline sana. Ada S Queen One ditambah lagi dengan Gin Plating time juga ada. Plating time juga Harga ada. terus. Ditambah lagi dengan Magic Veil dan juga adanya Ada Vitality lagi Crystal sepertinya lagi membuat ke arah NOD. Oh, tapi terculik dari seorang Tas dirinya sendirian begitu saja. Tapi di sisi lain, Net Pendragon juga hilang. 2 hilang dari EVOS di RRQ Sena. Mereka mencoba untuk dapetin momentum balik, mencoba untuk comeback kali ini di game yang kedua. Tapi kali ini Levala masih mencoba untuk membackup Cakim yang tidak punya Brand of Order, tidak bisa kabur dari pemain dari RRQ Sena. Dan kali ini 3 pemain ditukarkan 2 cukup untuk EVOS dan juga RRQ Sena. Sementara Panzer akan berfokus untuk nge-clear saja minion di area mid. Karena memang belum ada super minion yang berjalan. Tapi setidaknya dengan adanya minion yang bisa dikontrol sama EVOS Legend, ini setidaknya RRQ nggak bisa sembarangan nge-push dan bahkan nggak bisa sembarangan teamfight. Ya nggak bisa. Ditambah lagi dengan turret sih. Turretnya dari RRQ tinggal tersisa inhibitor turret saja. Jadi safe place untuk Warlord buka Ritual Manipulation tanpa adanya gangguan pun juga semakin tipis ya. Dan bahkan Pendragon bisa dibilang sekarang jujur di arah early-nya Pendragon ini udah benar-benar kuat banget. Dia ngambil ke arah orange buff-nya, double kill didapatkan. Tapi makin lama makin kesini RRQ ini memaksa banget yang namanya teamfight. Dan kita tahu bahwa seorang Direct ini kalau untuk teamfight agak kurang stabil atau kurang teroptimalisasikan. Karena balik lagi dari segi penggunaan skillnya, apalagi dari itemnya yang bisa dibilang agak susah untuk bisa disesuaikan di mana teman-teman dari EVOS Icon butuhnya nih sekarang ya. Lagi segi frontliner ngebantu dari Panzer juga dibandingkan dengan dari segi damager ya, karena damagernya pun sudah ada Cakim dan juga Tas Dede yang siap memberikan damage di saat Panzer sudah nabrak ke arah dinding. Nah, ini dia nih lagi nih. The moment of truth start lagi nih. Siapa lagi yang akan mendapatkan Lord tersebut? Akankah EVOS Icon memaksakan untuk bisa mendapatkan Lord tersebut lalu memancing pertempuran di area Lord, atau mereka akan pergi ke area yang berbeda karena setupnya seperti mereka akan jauh lebih mundur dulu ke bagian belakang, menjauh dari area Lord tersebut.
Apakah akan ada yang terculik? Sesaat lagi akan kita lihat. RRQ sebenarnya masih bisa untuk menang, asalkan balik lagi seperti tadi yang sudah saya juga katakan di arah early-nya, di mana mereka bermain pick off lagi ya, yang khususnya dari tas DD-nya tadi. Ya. Satu kali pick off dari tas DD-nya itu langsung membuka opportunity yang sangat-sangat besar sekali bagi RRQ tadi. Asalkan dari tadi nggak tumbang itu tadi hampir bisa wipe out dari teman-teman EVOS. So Akid sebenarnya dia menjadi key player untuk teman-teman dari RRQ dengan Iron Hook-nya. Asalkan nge-hook-nya ke antara tas DD ataupun ke arah Cakim terlebih dahulu. Iya, dan kali ini Lord yang sudah mulai dipop begitu saja oleh EVOS. RRQ peka banget sama mapnya, dan kali ini Panzer berani paling depan mencoba untuk inspect, tapi di sisi belakangnya ternyata Cakim ngeculik ke arah seorang Warlord, dan bahkan kali ini Warketnya udah connect dari seorang Pala ke arah dari seorang Tas sendiri. Banana bakal coba dikejar begitu saja, killing spree didapatkan oleh seorang Pala, dan bahkan lihat meskipun ada Bloody Hand, tapi Taka bakal hilang begitu saja. Tapi kali ini tanpa blade dibuka oleh seorang Tas, tasnya hilang dan bahkan tumbang kali ini, tapi ternyata retrieval langsung di-trade dengan cukup cepat oleh pemain dari EVOS. Lihat Panzer mencoba untuk dibolehin pulang. Gak dibolehin pulang. Gak dibolehin pulang. Jadi itu ya dari Akid. Bener-bener gak dikasih space untuk balik. Lihat sementara Vala bersama dengan Pendragon bakal berfokus untuk masuk area base dari tim RRQ. Oke, masih ada kesempatan sepertinya untuk RRQ Sena bisa mempertahankan ke arah base mereka. Karena barusan udah ada Yves yang langsung bangkit kembali, clear terhadap wave minion. Tapi satu hal lagi tadi, di saat Bloodhound yang menciptakan momen, ya disitulah kehilangan tuh langsung dari linknya. Oh, ini mau Lord, jadi mau nggak mau Panzer harus nge-cover, harus benar-benar nge-zoning player dari RRQ. Sementara RRQ mereka mau coba untuk paksain kontes. Apakah ini teamfight yang bakal di-bait begitu saja? Warlord udah berada di area belakangnya, mencoba untuk ngebuka Real Manipulation, tasnya berfokus untuk dapetin Lord terlebih dahulu. Dan bahkan kali ini Cakimnya masih bisa mundur ke Chaos satu udah dipakai, Akidnya tumbang di area depannya, dan bahkan meskipun ada pertukaran 1 untuk 1, kali ini cukup karena EVOS udah dapetin Lordnya. Sementara di area bawahnya, lihat, ada Winter Truncheon dari seorang Cakim, meskipun di akhirnya harus tumbang, tapi setidaknya itu bakal buying time dari tas DD-nya untuk nge-push ke area bawah. Oke. Ini dia super minion yang nantinya akan udah nongol lagi di dua area yang berbeda. Punya purple buff pula tas DD. Kemungkinan purple buff di atas akan diberikan kepada Lunox atau tetap akan dimakan lagi oleh tas DD. Gak selesai tuh Crypto Wanderer-nya. Itu efek emang tinggal 1 iya ya. Bang Bladi. Bang Bladi. Bang. Itu atuh kesian ya. Bisa balik lagi ya, balik lagi. Oke, ini bakal di-freeze dulu lane-nya dari EVOS sendiri. Sementara mau nggak mau RRQ Sena, apakah mereka dengan high ground yang kuat? Kalau nggak ada Warlord ini bisa end sih dari EVOS. Tapi tugas atas DD. Tugas di atas DD, tapi masalahnya Lordnya juga masih bisa ditahan. 17 menit game berjalan. Oke. RRQ mereka masih mau menahan tentunya defense base-nya. Dan memang gak mudah sebenarnya buat EVOS untuk dapetin momentum kayak tadi ya. Nyuri ke area belakang. Dan ini mau gak mau dari EVOS pun nungguin momentum yang pas banget untuk loncat. Oke. Ini Panzer pun nanti akan bisa menjadi pedang bermata dua ya. Apabila dari wild charge-nya itu connect, itu akan sangat-sangat baik sekali. Tapi kalau tidak connect, barusan ditarik lagi, ditabrak. Udah ada efek stun yang langsung diberikan. Barusan coba sakit banget. Lunox yang mulai masuk ke bagian dalam. Ada satu player yang menjadi korban untuk kali ini. Ada Warlord gila. Sementara itu tas DD begitu cepat pergerakannya. Wave minionnya udah siap untuk langsung menabrak masuk ke arah pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Sena. Ada barrier lagi, mereka dilarang untuk maju ke bagian depan. Akankah langsung dihabisin begitu aja. Tapi dengan 3 player sisa, mereka belum mau mengambil resiko karena sangat-sangat riskan sekali. Hal kalau itu dilakukan loh. Tadi dulu Pak, Cimomo, ini Cakim jadi tank apa magic Pak? Dari tadi dia maju sendirian. Masalahnya dari emang combo kayak begitu sakit banget Pak. Iya, memang dari tadi bener-bener apa bisa bilang tekad yang dimiliki oleh Cakim. Apalagi dengan item yang seperti ini ya. Udah full ke arah offensive magicnya. Sepertinya satu lagi akan menuju ke arah immortality. Cakim bermain seperti layaknya fighter. Dia maju ke depan sana, dia lupa bahwa dia mage, tapi itu works sekali. Untuk teman-teman dari EVOS Icon. Apalagi tadi kita bisa melihat bahwa memang ini kombonya adalah yang satu ini batu ya, yang satu ini cahaya. Nah, cahaya batu selalu ke depan sana, selalu memberikan damage paling tinggi, dan di saat ada stun yang terjadi, itu adalah momen dimana tas DD jadi ngambil decision. Apakah gue tembak blade atau enggak? Di saat kondisinya bagus, ya udah langsung gas aja. Tapi di saat tidak, ya udah hilangkan 2 hero tersebut dari seorang Cakim dan juga Panzer, nggak masalah. Yang penting tas DD-nya masih hidup. So bisa dibilang
jaminan tempo sebelah dari Tas DD itu berada di Panzer dan juga Caki. Lord lagi nih. Perang lagi nih Cimobo. Ini menurut aku ya sebenarnya Panzer juga salah nggak salah sih, dia maju harus ngorbanin dirinya kan. Iya. Iya. Karena sebenarnya tujuan utama EVOS adalah numbangin Warlord, udah itu doang. Warlord tumbang, Taka tumbang, sebenarnya teamfightnya bisa dimainin sama RRQ. Tapi lihat di area bawah Tas DD udah fokus banget. Tapi permasalahannya udah pasti dibaca sama RRQ Sena. Sementara kali ini lihat Panzer masih coba nge-zoning Red Triple yang udah ketahuan posisinya dan harusnya Lordnya aman. Tapi kali ini What? ada hard guard dari Tas DD yang kita lihat ini Valanya sebenarnya udah bagus banget untuk nahan. Oh my Tapi masalahnya dari RRQ Sena mereka tahu kunci permainan dari EVOS adalah Tas DD yang selalu ngincer ke arah backline. Jadi kalau bisa numbangin Tas DD ini bakalan jadi poin yang mungkin masih bisa ditahan sama RRQ Sena. Tapi sementara itu dengan adanya Lord yang sudah diamankan oleh EVOS, RRQ Sena mereka juga nggak bisa terlalu gegabah main overcommit ke area depan. Iya, ini Iron Hook-nya mahal banget loh itu tadi Iya, Pak. itu Mahal banget itu. trade-nya bisa dibilang agak-agak mahal sih untuk Dan teman-teman dari EVOS ya. Untung Val nggak tumbang. Iya. Karena dia at least ya buying time dikit, tasnya kasih ya sedikit sustain lah sebentar beberapa detik gitu kan. Tapi biar EVOS mainin dulu lagi timingnya karena 13 detik tas bakalan muncul. Dan bakal nahan mungkin Lord yang di area midnya ini tebal juga loh. Wah ini Lordnya juga menjadi salah satu bantalan utama juga untuk EVOS Icon sekarang ya. Barusan ada pergerakan lagi mereka berempat tapi sepertinya bukan mau pulang tapi malah mau digoyang lagi Warlord? tapi di bagian belakang. Free banget untuk Warlordnya. Udah ada Frank yang langsung menghilang. Sementara itu untuk Tas DD masih di dalam perjalanan. Lunox pun langsung menghilang. Pendragon. Untuk kali ini Pendragonnya ditendang oleh of Dragon. Ada lagi Void Crystal sedikit lagi yang tersisa. Immortalnya pecah. Tas DD datang. Mereka punya wave minion. Bananya dibaririn mau pergi ke arah mana. Ada Warlord pula. Void Crystal dikeluarin. Void Blast mungkin akan menyusul tapi mereka seperti Lihat akan langsung pace-nya. bisa mendapatkan langsung ke arah pace-nya. Dua dong tanpa balas adalah